Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pranata dari Prodi Manajemen kelas MNJ 23C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video pengantar manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari SPMM dengan materi yang berjudul Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aspek penting dalam setiap organisasi. Mari kita jelajahi berbagai aspek yang terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama untuk keberhasilan organisasi. Dalam pengantar ini, kita akan mengenal konsep, peran, dan tujuan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia mengacu pada elemen-elemen manusia yang ada dalam suatu organisasi atau masyarakat yang berkontribusi dalam mencapai tujuan dan produktivitas. Sumber daya manusia mencakup semua individu yang terlibat dalam kegiatan organisasi, termasuk karyawan, manajer, dan pemimpin. Pengertian sumber daya manusia mencakup aspek-aspek seperti perekrutan, seleksi, dan pelatihan, pengembangan, motivasi manajemen, kinerja, penggajian, dan manajemen hubungan antar individu dalam suatu organisasi. Dalam konteks bisnis, sumber daya manusia dianggap sebagai aset berharga karena kontribusi dalam keterlibatan karyawan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Peran sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Membantu organisasi merencanakan kebutuhan tenaga kerja yang tepat sesuai dengan strategi bisnis. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Mengidentifikasi, menarik, memilih, dan menempatkan karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada pengembangan karyawan. Membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat ada manajemen kinerja. Menyediakan proses dan sistem untuk mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan. Proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi jenis pekerjaan dan kriteria kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada penyediaan lowongan, memanfaatkan platform online dan offline untuk menarik calon karyawan. Yang ketiga seleksi kandidat, melakukan wawancara, tes keterampilan, dan pemeriksaan latar belakang untuk memilih karyawan yang tepat. Pengembangan karyawan, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan keberlanjutan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Jenjang karir, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karir mereka di dalam organisasi. Peningkatan terus-menerus mendorong karyawan untuk terus meningkatkan diri dan mengadopsi praktik terbaik dalam pekerjaan mereka. Manajemen kinerja. Tujuan: mengukur kinerja. Deskripsi: membantu organisasi dalam mengukur kinerja individu dan tim kerja. Umpan balik: memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada karyawan tentang kinerja mereka. Pelaksanaan target: membantu karyawan mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Kompensasi dan benefit. Kompensasi yang adil, menyediakan gaji dan insentif yang adil untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan. Paket kesejahteraan, menyediakan program kesehatan, asuransi, dan tunjangan lainnya sebagai
bagian dari keuntungan pekerjaan. Manfaat non-moneter. Menawarkan manfaat non-moneter seperti cuti, fleksibilitas waktu kerja, dan kesempatan bekerja dari jarak jauh. Menghadapi perubahan dalam sumber daya manusia. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptabilitas. Mengembangkan kepekaan terhadap perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, ada kolaborasi tim. Memperkuat kolaborasi dan kerja tim untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Yang ketiga, transformasi digital. Mengadopsi teknologi dan alat yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, komunikasi efektif. Mengembangkan kemampuan komunikasi untuk memfasilitasi perubahan yang lancar dalam organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saat saya berpresentasi, saya mohon maaf. Dan saya, Ahmad Rizky Pranata, pamit undur diri. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.